hafalan tadi di dalam ayat pasal yang ke-42. Di dalam ayat 42 ayat yang kedua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Saudara, ayat ini kita sama-sama supaya pelajari, supaya kita dapat mengerti, saudara. Sebab kita kerap kali menjadi orang Kristen, ini mempunyai pandangan dan iman yang salah. Sehingga kerap kali kita ini tidak mencapai sasaran yang Tuhan kehendaki. Kekristenan kita tidak tumbuh menjadi dewasa, tetapi tetap kecil, kerdil. Kenapa? Karena pengertian kita salah dan tidak pernah dirubah. Sebab kerap kali orang mau jadi orang Kristen atau mencari Tuhan, karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Betul toh? Nah, kepercayaan yang seperti ini saudara harus perhatikan. Sebab kalau saudara tidak mempunyai pengertian yang benar, saudara nanti tidak akan dapat menjadi dewasa. Tetap kecil. Sekarang kita perhatikan ayat ini. Ayub, dia berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup lakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub mengatakan ini sebelum atau setelah dia mengalami peristiwa penderitaan? Hah? Nah, kapan saudara bisa mengatakan bahwa nyanyian tadi, sungai sukacitaku mengalir, terus kemudian anggur sukacitaku penuh? Kapan? Setelah lolos dari pencobaan. Nah, sekarang saudara menjadi orang Kristen untuk mengenal kasih karunia Tuhan, untuk mengenal pertolongan Tuhan. Ngalami susah dulu enggak? Hah? Nah, susah mau enggak? Hah? Lah ini saudara, pandangan pengertian kita kekristenan ini kerap kali tidak tumbuhnya disebabkan karena itu. Kita kepenginnya, kita harapnya, kita doa setiap hari supaya semuanya itu jalan dengan mulus. Kalau mulus, kamu tidak akan lihat kemuliaan Tuhan. Makanya saudara harus belajar firman Tuhan, dan Tuhan berkata apa? Pelajari pengalaman daripada tokoh-tokoh Alkitab. Supaya saudara dan saya belajar dari pengalaman itu, dan saudara iman percayamu itu ditumbuhkan. Sekarang coba kita perhatikan, yang gampang saja. Saudara punya Tuhan, Tuhan Yesus. Orang lain punya Tuhan enggak? Saudara punya Tuhan, Tuhan Yesus. Orang lain punya Tuhan enggak? Punya. Kalau enggak punya, kamu bilang enggak punya, kamu nanti maki-maki. Mereka punya Tuhan, meskipun bukan Yesus, tapi Tuhan mereka punya. Nah, apa bedanya saudara dan mereka? Banyak orang Kristen itu tidak sama, tidak beda saudara, sama orang-orang yang di luar punya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengalaman pribadi secara pribadi dengan Yesus.
tidak mengenal. Karena apa? Tidak mau susah, tidak mau sulit, tidak mau kesukaran. Contohnya saudara sama mereka, saya tanya, jawab sendiri. Pada waktu ada ribut-ribut, saudara turut borong enggak? Hah? Ayo. 1, turut borong enggak? 2, turut khawatir enggak? Hah? Turut. Lah kalau turut khawatir, turut borong, apa beda nih kamu sama mereka? Sama toh? Kita kerap kali tidak sadar, saudara. Padahal Tuhan berkata apa? Siapa yang setia dalam perkara yang? Oh, pinter loh ya. Dia akan diberi percaya dalam perkara yang besar, pinter. Tapi hanya perkara kecil seperti kemarin. Ada isu begitu saja sudah turut panik enggak? Hah? Turut. Wah, siap-siap. Beli ini, borong sak banyak-banyaknya. Padahal Tuhan berkata apa? Secukupnya. Lah kok ikut-ikutan tuh? Maka dari itu saudara, kita sebetulnya itu bisa melihat kepercayaan kita kepada Tuhan itu sama enggak sama mereka. Itu saudara bisa lihat. Ada gejolak dolar kayak gitu, turut bingung enggak? Enggak, karena kamu enggak punya dolar. Betul lah. Iya, kalau punya turut deg-degan enggak? Hanya perkara itu saudara akan ketahuan hatimu melekat sama dolar apa enggak. Betul enggak? Makanya saudara, kita akan tahu bahwa di dalam firman Tuhan itu berkata, apakah hatimu melekat sama uang? Tidak ada orang tahu, tapi saudara pasti tahu. Bagaimana caranya? Saudara tidak mau memikir, tidak bisa tidur, takut, khawatir. Terus kemudian tiap buka TV, beritanya apa? Berapa sekarang? Secara tidak sadar, tapi harusnya saudara itu periksa. Tuhan, ternyata hatiku ini kok masih melekat. Maka dari itu saudara, kita harus belajar seperti Ayub. Apa yang dialami oleh Ayub, setelah dia mengalami semua penderitaan, baru dia mengatakan dan mengakui, baru aku mengerti dan mengenal Engkau Tuhan. Bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ini menjadi pegangan kita, tetapi saudara harus sadar. Untuk itu saudara harus mengalami, mempunyai pengalaman pribadi sendiri dengan Tuhan. Meskipun engkau tidak bakal disuruh menderita seperti Ayub. Karena apa? Karena Tuhan mengukur kemampuan, iman, kepunyaan saudara tidak seperti punyanya Ayub. Tuhan mendidik Ayub, Tuhan mendidik saudara, Tuhan mendidik saya, tidak sama. Tetapi tiap orang harus mengalami secara pribadi bersama dengan Tuhan. Sebabnya apa? Tuhan itu menghendaki saudara dan saya disempurnakan. Bagaimana caranya? Tuhan berkata, hendaklah engkau berbuah. Karena kalau engkau tidak berbuah, engkau akan dikerat. Setiap pribadi itu dituntut oleh Tuhan berbuah. Buahnya apa? Banyak orang Kristen berkata, buahnya itu jiwa-jiwa itu loh. Cari jiwa. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan.
Sebab untuk saudara bisa menginjil atau membuat orang lain bertobat, itu bukan karya kita. Itu karya Roh Kudus. Karena di dalam Yohanes dikatakan, Yesus Tuhan sendiri berkata apa? Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku tanpa ditarik, dikehendaki oleh Bapa. Jadi yang dituntut oleh Tuhan itu apa? Buah roh di dalam diri pribadi saudara dan saya. Sebab di dalam kita itu punya sifat perangai yang buruk. Satu, yang semua orang punya apa? Egois. Itu sudah pasti. Ayo. Ada ribut-ribut kayak gitu borong, sebabnya apa toh? Egois toh. Takut kekurangan. Maka dari itu Tuhan biarkan segala perkara ini terjadi supaya saudara itu ngalami. Dan saudara peka. Setiap kejadian itu untuk ngontrol saudara. Bahwa engkau pengikutanmu akan Tuhan sampai di mana? Sudahkah engkau mengalami perubahan? Sudahkah engkau berubah? Sudahkah engkau berbuah? Nah ini saudara. Kita kerap kali mau belajar firman Tuhan hanya melihat orang lain. Perhatikan teman-teman daripada Ayub. Apa dikatakan Tuhan? Lihat di dalam ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Padahal saudara nanti di rumah pelajari, kata-kata Elifas dan temannya dua, Bildad dan yang lain itu, tiga temannya ini, kata-katanya waktu dia ngomong sama Ayub, waktu dia negur Ayub, waktu dia berbicara tentang Allah kepada Ayub, kalau engkau baca, tidak ada yang salah secara manusia. Kenapa? Dia berkata begini salah satunya. Allah itu tidak mungkin menghukum kamu, memberikan kamu penderitaan tanpa engkau salah. Logikanya dunia begitu enggak? Firman Tuhan begitu enggak? Ya. Kamu pasti, dia berkata kepada Ayub, pasti kamu tidak menolong orang miskin. Pasti kamu punya hati yang tidak tulus dan tamak. Sebab mana saudara? Malapetaka seperti yang dialami Ayub. Anaknya 10 mati dalam satu hari. Harta bendanya habis dalam satu hari. Mana ada? Habis itu tidak cukup. Di badannya penuh dengan penyakit borok. Dihukum, kelihatannya dihukum oleh Allah begitu rupa. Kalau dosanya tidak banyak, tidak mungkin. Itu pandangan dunia. Contohnya, orang kena kanker, 90% sebab daripada kanker adalah sakit hati. Nah, jadi kalau orang kena kanker, rata-rata kita bilang apa? Pasti sakit hati. 90% benar, tapi 10% salah. Maka dari itu saudara, kita jangan melihat orang lain. Sebab tiap orang ini diproses. Kalau saudara sedang diproses, kedudukan saudara dinilai oleh orang lain pasti salah.
pasti saudara dikatakan munafik. Sebab bisa ngomong, bisa bawa firman, bisa mengatakan kemuliaan Tuhan, tapi perbuatanmu tidak begitu. Contohnya salah satu saja. Kita hidup dalam kekudusan, kita dituntut Tuhan hidup dalam kekudusan. Tapi kira-kira kalau kita lihat film agak semi-semi sedikit, seneng enggak? Semi-semi porno. Bukan semi-semi. Jadi kalau film-filmnya, ini terutama laki-laki, kalau ada buka-bukanya, kira-kira mengos atau malah melotot? Hah? Melotot toh? Loh, jujur, ya toh? Ya toh? Malah melotot toh? Nah, padahal firman Tuhan berkata, kita kalau ngomong, saudara, kita harus hidup dalam kekudusan, ya toh? Tapi kenyataannya, kalau lihat film Baywatch apa, saya terus terang lihat ya lihat. Orang lain, Pak Yusa masih senang. Senang, saya bilang. Loh, Pak, engkau ini hamba Tuhan kok masih senang begitu loh. Itu kan untuk dilihat. Betul enggak? Loh, betul enggak? Tapi enggak usah untuk dinikmati. Benar lah. Saya tanya, lihat tanpa menikmati bisa enggak? Hah? Bisa. Saya itu dulu jago bioskop. Tanya istri saya. Dan saya, favorit saya itu modelnya itu model Baywatch semua. Tapi kenyataan saudara, setelah satu saat Tuhan berkata, mulai hari ini engkau tidak suka lagi. Bukan berarti bahwa saya tidak mau lihat. Nah, ini kerap kali saudara itu kalau dapat firman, itu lalu membuat penafsiran sendiri. Nah, itu yang menyebabkan saudara ini tidak mengalami secara nyata bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan mulai hari ini, kamu tidak suka film lagi. Bukan berarti saya lalu tidak pernah lihat film. Saya lihat. Tapi lucunya kenapa? Tidak bisa merangsang saya. Seperti yang dikatakan Nunung. Tidak bisa dinikmati. Itu betul. Cuma sekedar lewat. Lah itu saudara harus ngalami. Jangan sok. Nanti kalau ada persekutuan, ada film gitu, tidak lihat. Sendirian, melotot. Nah itu percuma. Di hadapan Tuhan itu lo bukan sama, itu munafik malahan. Tapi kalau kamu bilang, lo aku masih nonton. Contohnya, saya ditegur sama hamba Tuhan. Pak Yusa, besok ada Holyfield sama Tyson. Lihat enggak? Lihat. Saya bilang, loh, lah hamba Tuhan kok masih suka boxen? Loh, lalu saya tanya, loh, kenapa? Saya bilang, lah itu kan pukul-pukulan. Kok seneng loh? Lah dia yang mau pukul-pukulan loh. Lalu dibayar kok. Lah iya toh. Lah saya nonton loh. Lah kok tidak boleh kenapa? Bayangin saudara. Saya bilang, jangan hidup di dalam kemunafikan. Sebab Tuhan tidak pernah mengatakan jangan ini, jangan itu, jangan. Kalau jangan ini, jangan itu, jangan itu, ya buta saja toh. Betul enggak? Tuhan tidak ngasih kamu buta. Tuhan mengatakan apa? Nikmati dunia ini. Tapi batas yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan tidak boleh saudara kaya. Bukan tidak boleh saudara punya segala-galanya. Boleh. Tapi tidak menjadi berhala. Itu yang Tuhan mau. Maka dari itu saudara harus pelajari.
Mengapa Ayub dibuat kayak begitu? Karena Tuhan mau meningkatkan, mau memberikan pernyataan, belajar dari satu kenyataan. Kamu tidak akan mengenal Allahmu tanpa kesulitan. Kamu tidak akan mengenal kasih karunia Allahmu tanpa penderitaan. Jadi kalau saudara disuruh mengalami satu penderitaan, jangan cepat-cepat gerutu. Sebab Alkitab mengajar kepada kita, bangsa Israel pada waktu dituntun ke tanah Kanaan, janji Tuhan penuh air susu dan madu. Tapi di dalam perjalanan, penuh dengan kehausan dan kelaparan dan padang gurun, panas dan dingin, ular, penderitaan. Kenapa? Supaya saudara tahu perjalanannya itu tidak enak. Tapi yang penting adalah hasil akhir. Maka dari itu kalau kita kenal saudara seiman, kita jangan menghakimi. Sebab teman-teman Ayub, dia melihat, dia menghakimi Ayub, dia tidak tahu rencananya Tuhan. Dan dia menegur Ayub. Dan Tuhan berkata, aku murka. Maka dari itu saudara kita harus belajar. Sebab setiap orang ini sedang diproses. Prosesnya sedang di tengah jalan, sedang permulaan, atau sedang akhir. Kita tidak tahu. Setiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Jangan menghakimi. Jangan lalu kalau orang itu sedang grogi, sedang diproses, orang sedang mata duitan, sedang diproses, lalu bilang, kamu orang Kristen mata duitan. Jangan. Sebab apa? Sebab tidak semua orang itu kesukarannya sama, kelemahannya sama. Semua orang mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan. Tetapi yang penting, apa? Saudara harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Hidup kekristenan itu harus dibuktikan bahwa saudara punya Tuhan lain daripada orang lain yang punya Tuhan. Caranya bagaimana? Jalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Jangan menilai dahulu. Jangan menggerutu. Jangan menolak. Sebab kerap kali kalau kita jalannya sudah tidak enak, kita bilang, loh Tuhan, harusnya tidak begitu. Tapi justru Tuhan itu berkata apa? Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara pelajari firman Tuhan. Tidak ada yang menduga. Di dalam situasi yang sulit seperti ini, sukar seperti ini, justru kerap kali bisa menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Dalam suasana kayak apapun bisa menjadi berkat. Sebab saya kerap kali ngalami saudara. Dalam kesulitan seperti ini, saya malah keberkatan luar biasa. Contohnya saudara, pada waktu bulan Desember yang lalu, sebelum itu 4-5 bulan kita sudah berdoa. Kita berkata, Tuhan, Desember kita kepingin liburan. Setelah pelayanan, setelah semua kita pengen liburan. Lalu kita berunding. Saya, Denny, Iin, dan Semi mau kemana? Di Indonesia atau keluar? Akhirnya kita setuju, yuk ke Singapura. Sekali waktulah rombongan ya. Saya membawa rombongan 15 orang. Anak cucu ikut semua. Oke, saya bilang. Demikian oke, kita berdoa. Saya yang berdoa. Tuhan, oke Tuhan. Oke, Tuhan bilang. Ya, kalau oke, ya kita minta biayanya. Loh,
Kalau kita mau liburan, kalau kita mau mempunyai rencana, kalau duit, kalau segala sesuatu sudah ada, itu ndak asik, saudara. Betul ndak? Hah? Kalau kita punya segala-galanya, mau liburan, mau tinggal ngitung, memang sudah ada. Ya toh? Tapi kalau kita mau liburan, mau punya rencana, lalu kita berdoa, dan kita memang belum punya, dan nanti Tuhan oke, Tuhan sediakan, nah itu baru asik. Loh. Karena kita menikmati. Saya pada waktu itu saya bilang, oke Tuhan. Oke, Tuhan bilang, baik. Kalau oke Tuhan, sekarang sediain segala-galanya dong. Saya tidak tahu saudara, kalau bakal dolar kayak begini. Kalau saudara dikasih tahu, kamu udah ke Singapura, dolar bakal 6.000 sampai 10.000. Kira-kira kita kepengen ke sana enggak? Enggak. Kenapa? Biayanya enggak kesampean. Tapi pada waktu itu saya enggak mikir begitu. Saya cuma berkata, Tuhan, kita kepengen begini, boleh enggak? Boleh. Oke. Enggak, saya katakan tanggal 21 sampai tanggal 27 tidak bawa pelayanan. Semua libur. Nah, oke. Sudah oke. 3 hari kemudian ada orang ngirim berkat. 10 juta. Lalu saya bilang, loh Tuhan, ini kok ada duit 10 juta buat siapa? Lah kan nanti buat liburan. Oh, lah terus ini P. Dia masuk ke bank dulu simpan. Tuhan bilang, beli dolar. Jadi pada waktu itu harganya masih 2,6. 2.600. Ya saya beli dolar. Berapa Tuhan? Semua. Tambahi uang sedikit, beli 4.000 US dollar. Sudah, saya simpen lah. Saya nongkrongin. Kemudian 2 minggu kemudian saya berangkat ke Australia. Tuhan berkata, tukar dolar Australia, kamu dapat persembahan, jadikan dolar Singapura. Jadi saya pulang dari Australia, di airport saya tukar dolar Singapura. Dapat berapa? 5.000 dolar Singapura. Udah, saya bilang, Tuhan ini sudah 5.000 sama 4.000. Tuhan bilang, cukup. Diem, ya wis. Jadi tak simpen lah. Sehingga pada waktu saya mau bayar tiket pesawat dalam dolar, harganya sudah 6.000. Lalu orang bilang, Pak, harganya sekarang sudah 6.000. Saya bilang, saya bayarnya pakai dolar kok. Loh kenapa? Loh lah, saya 5 bulan yang lalu sudah dikasih duit dolar kok. Jadi saya tidak mikir toh, saya bayar biasa. Habis itu sebelumnya ada, Pak, jadi berangkat enggak? Kenapa? Selek Air jatuh. Lah terus kenapa? Lah Bapak kan pergi rombongan, enggak takut nanti ada apa-apa. Loh, kalau bisa pulang rombongan kan lumayan. Loh, betul enggak? Loh, saudara kepengen pulang ke surga rombongan atau dewe-dewe? Rombongan toh, karena apa? Tuhan, engkau datang, kita pulang bersama, betul? Apalagi ini berangkat orang 15 anak cucu mantu ikut semua. Lah kalau mak jeblok beneran toh pulang berbye-bye. Kan seneng toh. Makanya kita tidak pernah susah sampai orang melongok. Di travelnya bilang, "Loh, kalau enggak takut, Pak?" "Oh, malah seneng." Hah? Loh kok aneh sih, Pak? Kok seneng? Loh, kalau bisa pulang rombongan itu bahagia. Kenapa? Lah mati kita enggak mati kok. Kita pulang ke surga. Oh, punya keyakinan, Pak? Harus dong. Betul enggak? Loh, saudara, hidup kekristenan itu segala sesuatu kamu tadi nyanyi. Kamu tadi ngapalin ayat. Aku tahu Tuhan bahwa engkau sanggup lakukan segala perkara. Dan tidak ada rencanamu yang yakin enggak? Tapi ngalami. Mau ngalami enggak? Mau toh? Tapi enggak punya dulu. Lah ya toh? Loh, saya kepingin ke Singapura. Enggak punya dulu saudara. Jangan bilang sudah punya. Belum. Tapi demikian Tuhan bilang oke, semua disediakan. Cukup.
Dan pada waktu kita makan di sana, saudara, orang 15 ini, anak cucu makan semua. Lalu iseng-iseng anak-anak bilang, berapa Pak? Saya bilang, jangan tanya, nikmati saja. Sebabnya apa? Kalau tanya kan langsung dihitung kurs Indonesia. Nanti tidak bisa makan, saya bilang. Habis orang 15 sekali makan 350 Singapura dolar. Berapa? Kalau kali 4.000 berapa? 12 juta. 1 juta 200 sekali makan. Lalu istri saya bilang, yang sekali makan kok setia. Saya bilang, jangan dihitung. Sebab Tuhan, kamu di Singapura diberikan dolar, ya makanlah dengan dolar. Jangan di sini hitung-hitung rupiah. Nanti tidak bisa macet di sini, saudara. Lah, di sini makan orang 15 paling-paling cuma 100-200 ribu, di sana 1 juta, saudara. Saya bilang, tenang aja. Nikmati apa yang Tuhan beri. Nah, kalau nanti habis kan sayang, loh kok sayang. Kalau kamu sudah diberi, tidak mau make, diambil lagi. Itu Tuhan, saudara. Makanya kalau kamu hidup dengan Tuhan, itu kamu harus kenali Dia. Jadi saya pulang ya pulang, santai. Sudah sampai rumah, sudah uangnya habis, sisa sedikit. Cukup. Jadi dolarnya sekarang berapa? Masa bodoh. Saya tidak bisa tidur, tetap tidur enak. Karena apa? Lah tidak punya. Tapi kalau nanti saya butuh diberi, enak gitu Pak enggak? Hah? Enak gitu dah. Nah, makanya hidup dengan Tuhan tuh pasti enak. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Apapun boleh terjadi. Tetapi belajar mempunyai pandangan pengertian iman. Iman yang bagaimana? Iman yang bayar dulu. Bahwa hidup dengan Tuhan itu ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Tidak ada kesukacitaan tanpa penderitaan. Ini perhatikan. Tanpa penderitaan, saudara tidak akan dapat mendapatkan sukacita. Bayar harganya. Makanya kalau Tuhan pesan tahun ini, saudara perhatikan. Tahun ini, banyak keluarga-keluarga akan digoncangkan. Tahun ini, Tuhan berkata, banyak keluarga digoncangkan. Berarti, kedamaian maupun ketentraman rumah tangga akan goncang. Berarti salah pengertian gampang sekali, salah pendapat, salah terima, berprasangka, curiga, cemburu, itu merajalela. Bagaimana caranya mengatasi? Tuhan berkata, berdoa bersama setiap hari. Berdoa bersama, menghadap kepada Tuhan, supaya Roh Kudus memberikan pengertian, memberikan satu kepada lain saling pengertian. Dan kamu berjalan bersama dengan Tuhan, bukan sendiri. Baru kamu dapat mengatasi. Maka dari itu saudara, kalau Tuhan berkata tiap pagi kamu harus bangun pagi, mengucap syukur, kamu mendapatkan embun pagi, berkat Tuhan. Itu karena Tuhan tahu bahwa tanpa pagi hari kamu menghadap Tuhan, kamu tidak akan mendapatkan kekuatan. Karena firman Tuhan berkata, bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan 40 tahun. Diberi makan
mana. Mana itu jatuhnya itu di pagi hari. Dan setiap orang, Tuhan berkata, harus mengambil sebelum matahari terbit. Sebab demikian matahari terbit, mananya cair. Ini adalah makanan malaikat. Saudara dan saya hidup di dalam dunia roh, meskipun masih di dalam dunia, saudara perlu mana itu. Karena dia datang tiap pagi, embun pagi. Perhatikan, kalau kamu baca, ada mujizat tiap hari. Mujizatnya apa? Orang yang mengambil mana tiap hari, Tuhan berkata, setiap orang itu ada takarannya. Mangkoknya itu ada. Nah, Tuhan berkata, setiap orang ngambil menurut jumlah keluarganya. Jadi kalau 4, ngambillah 4 mangkok. Tapi kamu baca, ada orang yang serakah, ngambilnya lebih dari 4 mangkok. Tapi sampai di rumah ditaker 4 mangkok. Di situ dikatakan, ada orang yang mengambil sebanyak-banyaknya. Demikian dibawa pulang, ditaker. Tetap sesuai dengan takarannya. Sebaliknya, ada orang yang ngambil sedikit. Dipikir, sudah cukuplah sedikit. Ngambil sedikit. Dibawa pulang, ditaker, tetap cukup, sama. Jadi kalau kalau anggota keluarganya 4, dia ngambil cuma 2 mangkok sekalipun sedikit. Sampai di rumah, ditaker, tetap 4 mangkok. Itu firman Tuhan. Dan itu berlaku 40 tahun. Saudara tahu? Berarti tiap pagi saudara mulai tahun ini, tiap pagi saudara bangun, saudara terima embun pagi dari Tuhan. Jatahnya sama. Tidak lebih, tidak kurang. Dan di situ luar biasanya apa? Tuhan bilang apa? Kalau kamu makan itu 1 hari, lebih jangan disimpan. Sebab kalau kamu simpan akan busuk, berulat. Kecuali hari Sabat. Kalau kamu hari Sabat, ngambil 2 bagian. Jadi 1 orang 2 mangkok. Yang semangkok jangan diapa-apakan, simpen buat besok. Sebab besok mana tidak turun. Saudara perhatikan, tiap hari Sabat mana tidak turun. Berarti Tuhan berkata apa? Ada saatnya 6 hari kamu kerja, mana berkat itu turun. Tapi ada saatnya yang tidak turun. Maka dari itu saudara harus perhatikan bahwa hidup kekristenanmu, kalau engkau tidak setia, engkau akan kehilangan berkat. Sebab pada waktu hari Sabat, yang kamu ambil dapat 2 bagian, dia tidak busuk. Biarpun kamu tidak masak, biarpun kamu tidak olah. Dan dia tetap bisa dimakan. Itu Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak mengalami secara pribadi, hidup hari demi hari dengan Tuhan, kau tidak akan dapat melihat mujizat. Saudara tidak perlu takut. Saudara tidak perlu khawatir. Di dalam kesehatan, di dalam makan, di dalam pakaian, di dalam apa saja saudara tidak perlu takut. Sebab Tuhan berkata, burung diberi makan, masakan engkau tidak. Bangsa Israel boleh mengalami kekeringan. Bangsa Israel boleh mengalami kelaparan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tetap dipelihara.
Tuhan tahu kebutuhan dan keperluan kita. Makanya kita tidak perlu takut, saudara. Apapun boleh terjadi, tapi kita harus punya iman. Apapun yang sedang aku alami, aku tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku. Saudara jalan saja. Tidak usah khawatir. Biarpun seolah-olah saudara jalan dari hari ke hari, tidak ada hasil, tidak masalah. Tapi jalani, pada satu saat ada harga yang kau bayar, selesai semua. Segala sesuatu ada waktunya. Contohnya, saya pada waktu menginjil, Tuhan berkata setelah menginjil 12 tahun, Tuhan bilang berhenti. Saya berhenti. Setelah saya berhenti, kemudian saya banyak berdoa, Tuhan bilang sekarang tugasmu berdoa. 1 hari 5-6 jam. 3 tahun setengah, Tuhan berkata selesai. Sekarang kamu keluar lagi. Luar biasa kok Tuhan. Kita jalan saja. Kalau suruh berhenti, berhenti. Seolah-olah tidak mengerjakan apa-apa. Tidak masalah, tetap Tuhan pelihara. Saya tidak pernah kekurangan. Tiap tahun saya tetap liburan. Loh bayangin, saya liburan bulan Desember ini, saya belum melayani banyak. Tetap bisa. Orang 15, loh. Jangan saudara kira, jangan 15 ayo bayar sendiri-sendiri. Enggak. Saya anak-anak bilang, Pak, sudah ada? Sudah semua disediakan Tuhan. Tiket sudah? Sudah. Hotel sudah? Sudah. Uang jajan cari sendiri-sendiri. Nah. Sebabnya apa saudara? Saya bilang, kalau kamu mau ikut pergi ya kamu mesti berdoa dong buat jajanmu. Betul enggak? Kalau makan, papa jamin. Pokoknya transport, makan, papa jamin. Papa yang sediain. Tapi untuk jajan, cari sendiri. Nyatanya luar biasa itu saudara. Kita pada waktu kurang seminggu mau berangkat. Lah ada orang cuma datang gini. Pak mau berangkat? Ya. Ini Pak berkat buat Anda. Saya ditambahi 1.000 Singapura dolar. Terus yang 500 buat Semi. Yang 500 lagi buat Denny. Bayangin saudara. Anak-anak diberi semua. Saya bilang lumayan kamu 500 tambah lagi 500. Iin malah dapetnya 1.000 lagi. Semua diatur Tuhan. Saya bilang, lu sudah cukup kok. Tidak apa-apa Pak, buat tambah-tambah. Saudara, kita tidak usah takut dan khawatir. Tuhan yang ngatur, segala-galanya dia ngatur. Jadi di dalam situasi kayak gini, tidak usah takut. Apapun boleh terjadi. Loh, tetapi ingat, jangan hatimu melekat kepada dunia ini. Tapi melekat kepada Tuhan. Karena dia sanggup lakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Rencana Tuhan pasti terjadi. Sehingga kita menghadapi dunia ini, tahun ini, tidak usah takut. Tuhan sudah ngomong loh saudara, saya kasih tahu. Keluarga tahun ini banyak keluarga digoncangkan. Kedua, Indonesia mengalami krisis politik. Jadi kalau ada isu-isu apa-apa, jangan kaget. Itu sudah diberitahukan oleh Tuhan. Tetapi anak Tuhan tidak usah khawatir. Kita menjadi berkat buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa. Kenapa? Sebabnya saudara itu orang Kristen. Tidak usah turut-turut mengalami krisis politik. Kenapa? Saudara orang Kristen. Tidak usah rebutan kedudukan. Tidak mungkin jadi presiden. Lah ya toh. Orang Kristen tidak mungkin jadi presiden. Jadi buat apa turut rebutan? Tapi malah turut mendoakan. Sebab kalau terjadi ribut-ribut, pasti kambing hitamnya siapa? Orang Kristen, saudara. Makanya kita perlu berdoa untuk pemerintah. Kalau saudara berdoa supaya aman, tenang, damai, saling mengerti, saudara turut ambil bagian, enak. Tidak dijadikan kambing hitam. Sebab apapun yang terjadi pasti orang Kristen. Sebabnya apa? Mereka tahu kalau orang Kristen itu tidak mau bales. Iya toh? Tapi kalau mereka balas, kalau orang Kristen tidak balas kok. Dia apa-apain, ya sudah diem aja.
paling-paling nangis di depan Tuhan. Tapi itu, maka dari itu Tuhan berkata, berdoa untuk bangsa dan negaramu. Supaya Tuhan turun tangan. Sebab segala kuasa di dunia ini milik Tuhan dan bukan milik dunia. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang ngatur. Dan saudara dan saya menjadi berkat buat mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Supaya setiap anakmu di tempat ini mempunyai iman yang benar. Mempunyai pandangan dan pengertian yang benar. Bahwa segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Supaya kita jangan menilai orang lain. Supaya jangan kita menghakimi saudara kita yang lain. Karena sungguh Tuhan, kami tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan kepada sesama kami. Tuhan sedang memproses yang satu, saudara yang lain sedang diberkati. Saudara yang lain sedang diproses dalam penderitaan. Ada harga yang harus dibayar. Tapi kami tahu rencanamu pasti indah. Dan pada waktunya kami boleh mengucap syukur. Kami boleh bersyukur akan kasih sayang dan setiamu. Karena Engkau itu jalan kebenaran dan hidup. Kami tidak akan takut apapun boleh terjadi. Karena kami tahu kami bersama dengan Engkau. Mari Tuhan Roh Kudus Engkau tuntun anak-anak-Mu untuk menghadapi tahun ini. Supaya mereka jangan takut dan khawatir. Tuhan tetap memeliharakan kami. Demikian juga Engkau pasti memelihara bangsa dan negara kami. Karena Sodom dan Gomora pun tidak akan dihancurkan apabila ada 10 orang yang berdoa. Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Kami Engkau tanam di sini karena kami harus berdoa untuk bangsa dan negara. Kami tahu Engkau punya maksud yang indah. Supaya orang melihat bahwa Tuhan kami Yesus adalah penguasa di surga dan di dunia. Biarpun kami dijadikan kambing hitam, tapi kami tahu rencana-Mu indah. Supaya kami boleh melihat kasih karunia dan pemeliharaan-Mu. Bahwa Engkau setia dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami piatu. Maka dari itu Tuhan, kami bersyukur karena kami menjadi milik-Mu. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami Engkau peliharakan dimanapun kami berada. Kami menikmati, kami menyaksikan, kami mau mengalami. Supaya kemuliaan Tuhan nyata di dalam kami. Berikan kepada anak-anak-Mu pengalaman pribadi dengan Engkau. Supaya mereka lebih mengenal akan Engkau. Di dalam kesulitan kesukaran tetap ada jalan keluar. Karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan. Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless, Jalan Boulevard Barat Raya, Ruko In Kopal, Blok F, nomor 50, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hubungi 45851254 atau 92958800. Bless to bless, hanya di Bless to bless.